Nah, pemirsa masih bersama dengan Ustadz Jasir sendiri. Ustadz, oke. Tadi saya katakan begitu ya, dengan adanya sosial media, tentunya ini membawa popularitas tersendiri begitu ya, yang menempel ke sosok Ustadz, kemudian juga Masjid Jogokarian sendiri. Oke, ada cerita-cerita begitu Ustadz yang, bagaimana begitu kesehariannya, apakah berubah atau seperti apa gitu? Karena sebetulnya kan masih banyak hal yang belum kita capai ya. Jadi kita lebih banyak berpikir bagaimana mencapai itu. Jadi kita nggak begitu peduli lah dengan popularitas itu. Tetapi kalau branding masjid itu menjadi penting. Karena di situ kita bisa mengambil potensi-potensi yang bisa kita sinergikan. Jadi misalnya satu contoh. Untuk mempublikasikan kegiatan Kampung Ramadan supaya luas, saya adakan lomba anak-anak SMP, SMA untuk membuat liputan, lomba membuat liputan tentang kegiatan kita. Sehingga ya dengan handphone mereka coba buat liputan, jadi dan diunggah mereka sendiri gitu ya. Nanti makin viral, makin ini yang paling banyak followernya juara gitu. Jadi, nah sebetulnya kita kan numpang untuk mereka mempromosikan sisi lain, tapi memberikan ruang pengalaman pada mereka ini supaya mereka itu berlatih menjadi pemberita, berlatih untuk menghadirkan, ini berlatih leadering bagaimana, berlatih mengambil angel yang bagus bagaimana supaya ini menarik. Jadi kita mendapat keuntungan promosi, tetapi kita bisa kemudian menghadirkan potensi-potensi anak muda yang bisa kemudian kita ajak berkembang ke depan. Kalau untuk Ustadz sendiri begitu, selain masjid yang tadi begitu ya, mungkin makin banyak dikenal karena banyak kegiatan yang diviralkan oleh majelis atau umat di masjid sendiri. Kalau Ustadz sendiri ada cerita pengalaman apa begitu yang seru terkait dengan banyak penghargaan tentunya begitu ya yang diterima dari kerja nyata yang dilakukan Ustadz. Apalagi pengalaman yang dialami begitu ya? Ya banyak sekarang ini orang undang saya, kemudian seperti ini yang di Gresik ini, Pak, saya punya lahan, saya pengen punya masjid. Ini saya sediakan 5 hektar, saya sediakan 100 miliar, bangun masjid, tapi Bapak yang ngelola. Seperti itu ya? Nah, tapi saya ditantang, ini bisa nggak? Berapa lama masjid ini bisa makmur? Gitu. Ya alhamdulillah kita kelola. Sehingga kita mengelola beberapa masjid sekarang ini. Ditantang, Pak itu kan masjid di kampung, coba di mall. Bapak mengelola masjid di mall bisa nggak? Oh gitu. Nah, ada juga yang mengelola masjid. Iya, sekarang saya mengelola masjid mall untuk menjadi model bagaimana pengelolaan masjid di mall. Sehingga saya bisa membuat model, oh ini masjid kampung seperti ini modelnya. Treatmentnya seperti ini. Oh ini mengelola masjid di mall seperti ini. Ini mengelola masjid di kantor seperti ini. Oh ini mengelola masjid di komplek perumahan seperti ini. Kan punya sendiri-sendiri. Dan sekarang yang sedang saya kembangkan adalah membangun masjid sebagai destinasi wisata dan edukasi. Hingga yang di Gresik ini saya ditambah menjadi 40 hektar. Dan dalam 5 tahun ini saya disediakan dana sekitar 500 miliar. Maka saya buat ke depan ini, sedang saya buat set plan-nya, kita membuat Indonesian Muslim Park. Jadi saya kepingin orang datang di situ, anak-anak bisa belajar bagaimana Islam datang sampai mencapai puncak jayaannya, turun lagi bagaimana Islam masuk Indonesia, sehingga belajar sejarah itu dengan wisata ke situ. Dan menarik, kita kemarin sudah diskusi mengundang konsultan dari ahli yang membuat konsep-konsep begitu. Kita sudah diskusi, ini kita sudah tahap membuat site plan. Lahan sudah tersedia 40 hektar, ya. Nah, jadi kemudian banyak orang yang punya mimpi besar, kemudian mempercayakan setelah kita kenal. Ada orang yang datang, Pak, saya mau buka pabrik ini, bisa nggak? Jadi, Masya Allah, ya dari pengalaman memanage sebuah kegiatan sosial, kemudian malah sekarang tantangannya mengelola bisnis ini. Tapi saya tidak boleh kemudian tergoda untuk lari ke sana. Prinsipnya tetap bagaimana kesejahteraan umat itu bisa kita bangun melalui masjid. Ini bagian dari pengembangan kemasjidan secara lebih luas. Iya, menarik. Ustadz tadi bicara mengenai godaan dengan majelis yang begitu besar, kemudian juga popularitas yang begitu tinggi. Ada godaan-godaan begitu untuk bergeser
profesi, masuk ke dunia politik. Kan kita lihat ya banyak ustadz masuk ke politik atau politikus begitu ya, masuk ke masjid sendiri. Ini ada niat seperti itu, Ustadz? Insya Allah saya sudah memilih masjid ini sebagai jalan ibadah saya. Saya terlambat kalau masuk dunia politik, gitu, ya sudah bukan waktunya. Oke. Ya. Saya sering ada beberapa Pak mau calonkan kepala daerah di sana. Saya bilang saya ini terlalu tua. Mau saya ini punya obsesi presiden Indonesia itu paling tua 45 tahun kok. Gitu, ya. Ustadz, ya. Negeri ini akan maju. Coba Bung Karno itu jadi presiden 42 tahun. Ya. Hatta wakil presiden 37 tahun, Syahrir menjadi menteri umur 27 tahun, Idham Khalid menjadi ketua PBNU 27 tahun. Negeri ini mengalami stroke karena presidennya orang-orang yang sudah nggak laku jadi PNS, sudah pensiun, jadi ini mau jadi presiden. Negeri ini mau stroke, terlalu tua pemimpin-pemimpinnya. Jadi kalau saya mudahkan negara ini supaya maju. Nah kalau saya yang usia sudah gini kok masih mau terjun politik, nggak tahu diri. Anak-anak muda sudah lebih hebat. Suruh ngurus negeri inilah, kita ngurus agama lebih baik. Gitu. Luar biasa. Ada cita-cita selain hal-hal yang sudah dilakukan ya Ustadz Jasir sendiri begitu yang masih menjadi impian begitu belum terwujud. Apa cita-citanya? Saya itu pengen mati muda dan masuk surga. Amin. Jadi maksud saya itu ya bolehlah umur 100 tahun tapi masih muda dan kemudian mati. Jadi jangan sampai sudah kelihatan tua baru mati, enggak. Matinya itu masih segar, masih sehat, masih muda. Dan kita, maksud saya adalah kita bisa menutup hidup ini dengan husnul khotimah dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang bisa dilanjutkan oleh generasi mendatang, itu saja. Dari kacamata Ustadz sendiri, apa yang ingin dilihat Ustadz dari kacamata Ustadz ke depan begitu ya terkait dengan Indonesia? Saya ingin melihat Indonesia muda yang segar. Indonesia yang dikelola oleh anak-anak muda yang hebat-hebat. Indonesia yang penuh harapan. Bukan Indonesia yang ruwet karena pemimpinnya para lansia gitu. Itu cita-cita saya begitu. Ya. Oke. Iya, dalam waktu dekat ini Ustadz begitu, apa kira-kira yang menjadi goal? Kalau tadi kan ini ya, menjadi goal begitu dalam waktu dekat. Itu saya tumpahkan di dalam tagline masjid Jogokarian. Dari masjid membangun kampung Indonesia, dari masjid menyiapkan pemimpin-pemimpin bangsa. Luar biasa. Jadi masjid menjadi kawah candra di mukanya para pemimpin. Itu yang saya harapkan. Maka saya coba membuat masjid sebagai sekolah pemimpin. Masjid sebagai pencetak begitu ya, pemimpin di masa depan gitu ya. Nah ini bagaimana tadi ya? Mungkin sudah lihat begitu ya jalannya sendiri. Tapi bagaimana menarik anak-anak muda begitu ya, umat-umat Muslim begitu ya untuk kembali masuk ke masjid begitu ya. Gimana Ustadz? Ya itu makanya kami di masjid ini kita berikan fasilitasi untuk membuat uji coba menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dalam skala yang kecil. Supaya kalau nanti dia mendapat amanat yang besar, dia tinggal mengembangkan. Prototipe kepemimpinannya itu sudah belajar di masjid tadi. Menangani kemiskinan dalam skala kampung seperti apa. Maka kalau dia jadi pemimpin nasional, tinggal mengangkat bagaimana di skala nasional. Ya. Bagaimana masjid ini tidak bergantung pada infak dan sumbangan, bagaimana masjid ini bisa hidup dari badan usahanya, sehingga nanti satu saat kalau dia jadi menteri BUMN sudah tahu karena punya pengalaman mengelola BUMN, badan usaha milik masjid gitu. Jadi, nah itu simulasi kepemimpinan nasional ini kita buat dalam sistem kemasjidan. Bagaimana tadi ya pelajaran dari mengelola hal kecil begitu ya. Masjid, kemudian juga lingkungan terkecil di rumah sendiri begitu ya. Sehingga nanti anak-anak muda begitu ya mampu mengelola begitu ya, memanage negara sendiri. Itu cita-cita yang mulia. Luar biasa. Ustadz, pesan-pesan Ustadz. Ini kita masuk di mendekati Idul Fitri. Ada yang ingin disampaikan Ustadz? Ya, Idul Fitri itu identik dengan peningkatan kualitas. Ya, karena kita kembali ke jati diri kita. Idul Fitri kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita adalah hidup yang selalu meningkat. Latar kabuna tobakon antobak. Sehingga kalau tahun ke tahun ada peningkatan itu bukan hidup. Hidup adalah dinamika peningkatan kualitas gitu.
Oke, dari Idul Fitri ini diharapkan tadi ya keimanan kita terus meningkat, kemudian juga ilmunya, Prestasi kita juga meningkat, terus meningkat. pengabdian kita Pengabdian. meningkat. Oke, Ya. luar biasa. Ustadz, terima kasih bergabung Ya, sama oke. kami Terima di kasih. toko kita. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. untuk semua pemirsa Cek TV. Iya, banyak hal-hal begitu ya bisa menjadi inspirasi dan catatan-catatan bagi kita semua begitu ya. Bagaimana kita melakukan kerja nyata, kemudian juga memberikan pelayanan juga pengorbanan begitu ya sebagai masyarakat dan tentunya semua masyarakat juga bisa belajar menjadi pemimpin. Oke, seperti yang sudah dilakukan oleh Ustadz Jasir. Ustadz, terima kasih bergabung sama kami. Pemirsa, demikian toko kita hari ini. Terima kasih. Saya Adam Lubis pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.